Bab 464. Tunduk. Ding. Ketika panah hitam hanya berjarak 10 cm dari pusat alis warrior yang, tombak panjang tiba-tiba mengenai panah hitam dengan suara lembut, dan panah hitam patah. Setelah menarik kembali tombak, Irene Ann berbalik dan melihat hujan panah di atas langit, matanya menyusut tajam. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lawan secara pribadi. Belum lagi dia hanya alam spiritual sekarang, bahkan jika dia mencapai puncak alam bangsawan sekarang, tidak mungkin untuk menahan hujan panah. Ketahuilah, 100.000 master spiritual alam menyerang dengan panah ini. Pada saat ini, sesosok melintas, warrior yang muncul di depan Irene Ann. Melihat hujan panah di seluruh langit, pupil mata warrior yang juga menyusut, pasukan penelan jiwa ini benar-benar memandang rendah dirinya. Sebelum dia bisa berpikir panjang, warrior yang tiba-tiba berteriak, "Domain pedang." Kata-kata itu terdengar, 100.000 anak panah itu berdiri 10 kaki di depan warrior yang, tetapi warrior yang di domain pedang menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya bahkan seperti ditekan oleh gunung besar, dia membungkuk ke bawah. Meskipun pedang domain menghalangi gelombang hujan panah ini, serangan hujan panah ini telah melampaui jangkauan pedang domain yang dikuasai oleh warrior yang saat ini. Lagi pula, dengan kekuatan warrior yang saat ini, tidak ada cara untuk sepenuhnya menunjukkan kekuatan domain pedang. Mampu menghentikan hujan panah ini sudah sangat menentang langit. Panah. Di lapangan, suara dingin terdengar lagi. Prajurit pasukan penelan jiwa menarik busur, memasang anak panah, dan serempak memanah. Serangan panah lainnya melesat ke arah warrior yang dan Irene Ann. Ekspresi warrior yang berubah, dan kemudian dia maju selangkah dan tiba-tiba berteriak, "Irene Ann, pergilah." Setelah kata-kata itu jatuh, domain pedang muncul lagi. Bang! Ruang di dalam domain pedang bergetar hebat, warrior yang menyemburkan darah lagi. Jika bukan karena pedang Kong Sun menopang tanah, dia pasti sudah naik langsung ke tanah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, warrior yang tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat Irene Ann masih berdiri di tempat sedang menatapnya dengan tidak senang. Melihat Irene Ann belum pergi, warrior yang tiba-tiba menjadi marah, dan berkata dengan marah, "Kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu mau mati?" Tentu saja dia marah. Dia secara paksa menggunakan pedang domain lagi, hanya untuk menahan Irene Ann sebentar, membiarkan Irene Ann pergi. Dengan kekuatan Irene Ann, selama dia menahan hujan panah sebentar, dia seharusnya bisa melarikan diri. Tapi Irene Ann ini masih linglung, bagaimana bisa dia tidak marah? Hehe, layak menjadi kaisar pedang, dengan kekuatan alam spiritual menahan hujan panah dari 100.000 tentara, aku kagumi itu. Pada saat ini, seorang pria dengan busur hijau muncul di lapangan. "Ahmad Gong, sepertinya ada yang salah dengan tindakanmu ini, kan?" Di samping pria itu, Nining berkata dengan pelan. Ahmad Gong inilah yang memerintahkan pasukan penelan jiwa untuk menyerang. Dia tidak menyetujui tindakan Ahmad Gong. Lagi pula, warrior yang dan Vedius bertarung dengan adil. Jika tindakan Ahmad Gong ini tersebar, pasti akan mempengaruhi reputasi pasukan penelan jiwa. Tidak apa-apa, bisik Ahmad Gong, kedua talenta ini sangat kuat. Jika mereka dibiarkan tumbuh, mereka pasti akan menjadi musuh penguasa manusia di masa depan. Oleh karena itu, lebih baik untuk menyingkirkan mereka ketika kekuatan mereka lemah. Mengenai reputasi, hehe, selama mereka mati, siapa yang tahu mereka dikepung sampai mati oleh kita? Fakta adalah ditulis oleh pemenang, kan? Semua orang dengarkan perintah, panah lagi. Hush.
100.000 bulu panah lainnya melesat ke arah warrior Yang dan Irenean. Mata warrior Yang menyusut dengan hebat. Dia sudah tidak bisa menggunakan domain pedang saat ini. Bahkan jika itu digunakan, dia tidak bisa menghentikan hujan panah. Bagaimana cara melawannya? Tanpa sempat memikirkan masalah ini, warrior Yang tiba-tiba berbalik dan memeluk Irenean yang masih menatapnya. Dia tidak tahu apakah tubuh Irenean kuat atau lemah, tapi dia jelas tidak kuat. Di bawah serangan intensif seperti itu, bahkan jika kekuatan Irenean menentang langit, sudah pasti tidak mungkin untuk melarikan diri. Jika tidak bisa, maka secara alami akan mati. Oleh karena itu warrior Yang memeluk dia tanpa ragu-ragu, dan menggunakan tubuhnya untuk menahan hujan panah di seluruh langit. Dia belum memikirkan apakah tubuh fisiknya bisa menahan masalah hujan panah ini, karena saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Dia hanya tahu bahwa dia harus melakukan ini. Saat di Istana Bunga, Irenean tidak meninggalkannya. Sekarang bagaimana dia bisa melihat Irenean mati? Jika orang tidak mengecewakanku, bagaimana aku bisa mengecewakan orang? Irenean menatap warrior Yang dengan tatapan kosong. Dia tidak mengerti mengapa warrior Yang melakukan ini. Apakah dia tidak tahu bahwa dia mungkin mati dengan melakukan ini? Dia pasti sudah mengetahuinya, tapi dia tetap melakukannya. Hanya ada satu penjelasan, yaitu dia lebih baik mati daripada membiarkan Irene sendiri. Memikirkan hal ini, hati Irenean bergetar. Tetapi pada saat ini, bang! Hujan panah langsung mengubur mereka berdua. Pada saat anak panah itu mengenai tubuh warrior Yang, mata warrior Yang tiba-tiba menciut, karena dia menemukan bahwa armor Raja Manusia menyesap masuk langsung ke dalam tubuhnya pada saat kritis ini. Warrior Yang tidak tahu mengapa armor Raja Manusia ini tiba-tiba bertingkah seperti ini. Dia hanya tahu bahwa dia harus menggunakan tubuhnya untuk menangkis panah-panah ini. Bang! Panah yang tak terhitung jumlahnya mendarat, dan seluruh tanah bergetar hebat, dan warrior Yang dan Irenean sudah terkubur oleh panah. Haha, sayang sekali. Di samping, Ahmad Gong tertawa dan berkata, Kaisar Pedang Kontemporer dan Dewa Pendekar Kontemporer meninggal seperti ini. Sungguh memalukan, bang. Pada saat ini, tumpukan panah yang mengubur warrior Yang dan Irenean meledak dengan keras, dan kemudian, bayangan seseorang menyerang ke arah Ahmad Gong. Sosok itu datang di depan Ahmad Gong. Melihat orang itu, wajah Ahmad Gong berubah, matanya penuh ekspresi sulit menerima, karena itu adalah warrior Yang, dan saat ini, kecuali wajahnya yang pucat, warrior Yang tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sama sekali. Bagaimana bisa? Sebelum dia bisa memikirkannya, dia tidak berani mengambil peduli sedikit pun. Ahmad Gong sedang bersiap untuk menggunakan kekuatan ruang. Pada saat ini, cahaya ungu muncul dengan aneh di belakangnya. Wajah Ahmad Gong berubah drastis. Cahaya ungu muncul terlalu tiba-tiba. Saat ini dia tidak bisa menghindari cahaya ungu ini. Dia hanya bisa membiarkan cahaya ungu mengenai dirinya. Bang! Menerim hantaman keras cahaya ungu, mulut Ahmad Gong berkedut, dan darah perlahan tumpah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, cahaya pedang melintas, dan seluruh bulu kuduk Ahmad Gong segera berdiri tegak, dan dia akan melakukan teknik ruang untuk menghindari pedang ini, dan dia terkejut menemukan bahwa teknik spasialnya gagal. Di sekelilingnya, dinding cahaya ungu tipis muncul di beberapa titik, dan ruang di dalam dinding cahaya ungu ini tampaknya telah diperkuat, membuatnya mustahil untuk merobek ruang ini sama sekali. Cit! Ahmad Gong hanya terpana sesaat, cahaya pedang memancar dari lehernya, lalu kepala Ahmad Gong jatuh dari lehernya. Di samping, wajah Nining berubah.
Semua ini terjadi terlalu cepat. Dari tembakan warrior yang hingga sekarang kematian Ahmad Gong, butuh waktu kurang dari 2 detik, dan waktunya terlalu singkat, sehingga dia tidak beraksi. Setelah sadar kembali, Nining hendak bergerak. Pada saat ini, seekor cerpelai yang ditutupi bulu ungu muncul di depannya. Cerpelai ungu berkedip, lalu mengangkat cakar kecilnya dan memberinya gelombang tajam. Tiba-tiba, wajah Nining berubah drastis, karena dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya sebenarnya telah dibekukan. Nining ketakutan, dan pada saat ini, cahaya keemasan menyala, dan seutas tali emas diikatkan ke tubuhnya. Tiba-tiba, energi hitam yang melonjak di tubuhnya menjadi tenang, tidak peduli bagaimana dia menggerakkannya, tidak ada respon. Habislah. Nining meratap di dalam hatinya. Sebuah pedang ditaruh di leher Nining. Warrior yang memegang gagang pedang memandang ke arahnya dengan dingin. Sudut mulutnya penuh dengan sarkasme, mengatakan, yang disebut 4 jenderal perang pasukan penelan jiwa ini ternyata kualitasnya seperti ini, ketika kalah dalam duel, langsung keroyokan. Jika cerpelai ungu tidak muncul sebelumnya dan melindunginya dan Irenean dengan cahaya ungu, akibatnya akan sangat fatal. Yang mengejutkan warrior yang adalah bahwa cerpelai ungu pulih dan mencapai alam bangsawan. Justru karena telah mencapai alam bangsawan, cahaya ungu yang ditampilkannya telah menghalangi hujan panah di seluruh langit. Karena sekarang tameng ungu bocah kecil sepertinya memiliki kekuatan lain yang lebih dari sebelumnya, hujan panah itu secara otomatis dipantulkan oleh kekuatan misterius sebelum menyentuh tameng ungu. Justru karena inilah dia dan Irenean bisa aman, dan tiba-tiba melancarkan serangan balik. Bunuh jika kamu ingin membunuh, mengapa banyak bicara? Nining berkata dengan dingin, tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Jangan khawatir, kamu pasti akan mati, tetapi tidak sekarang. Tentu saja warrior yang tidak akan membunuh wanita di depannya sekarang. Membunuh pihak lain sekarang, maka pasukan penelan jiwa di sebelahnya tidak akan takut apa-apa lagi. Saat itu, dia dan Irenean akan sulit untuk pergi dengan selamat. Adapun bocah kecil, jika bocah kecil ingin lari, sekarang, selain alam kaisar, takutnya tidak ada yang bisa mengejarnya. Warrior yang, kamu terlambat. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berjalan keluar dari gerbang kota kuno, dipimpin oleh Julian Luo. Di sebelah kiri Julian Luo, ada peonaan dan pembunuh tertinggi itu, dan di sebelah kanan Julian Luo, ada seorang pria paruh baya. Mendengar ini, wajah warrior yang masam, sementara Irenean mengerutkan kening karena orang paruh baya di sebelah Julian Luo adalah ayahnya. Irene, kemari, kata pria paruh baya di samping Julian Luo dengan sungguh-sungguh. Ayah sudah tunduk pada kerajaan Dinghan. Irenean bertanya pelan. Bukan tunduk. Julian Luo tersenyum, hanya saja kita bekerja sama, Nona Irene, sekarang kita adalah aliansi, apa yang terjadi di masa lalu diperlakukan seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana? Irenean mengabaikan Julian Luo, hanya menatap ayahnya, dan ayahnya mengangguk dan berkata, memang, pasukan di kota kita telah membentuk aliansi dengan Tuan Muda Luo. Aku akan menjelaskan ini kepada kamu secara rinci nanti. Irenean terdiam, dan tangannya mengeratkan pemecah langit di tangannya. Pada saat ini, Julian Luo tiba-tiba memandang warrior yang di samping, kemudian tersenyum dan berkata, warrior yang, jika kamu bisa menyerahkan segel Raja Manusia dan armor Raja Manusia, dan kemudian tunduk kepadaku, aku tidak akan membunuh kamu hari ini, dan masalah di masa lalu akan aku lupakan, dan akan menunjuk kamu sebagai salah satu dari 3 komandan pasukan penelan jiwa.
Kamu harus tahu bahwa komandan pasukan penelan jiwa yang terendah adalah Master Alam Bangsawan tingkat 5, dan ketiganya memegang puluhan ribuan pasukan penelan jiwa. Tunduk padamu. Warrior yang mencibir, dengan gerakan pergelangan tangannya, cahaya pedang menyala, dan dengan bunyi mencicit, kepala Nining terbang. Bersambung.